anak-anak belum mampu menjawab pertanyaan sederhana. Sederhananya seperti apa? Contoh, anak-anak kalau ditanya, namamu siapa? Itu ada hampir 17 anak yang masih bingung gitu ya, namamu siapa atau usiamu berapa, terus saya kasih gambar juga masih tolak-toleh, kadang memandang saja gitu. Jadi itulah masalahnya. Yang jelas pertanyaannya muridnya berapa? Yang kami observasi kemarin adalah 20 anak ya. Setelah peneliti menemukan permasalahan tersebut, tentunya akan mencari obat gitu. Istilahnya mencari obatnya dengan apa? Dengan menggunakan metode inovatif yang berupa kegiatan tepuk pola bergambar dengan tema. Temanya kebetulan tanaman, nanti ada sebutan. Saya lanjut. Tentu saja kita sudah menemukan pola yang akan kita uji ke anak-anak. Tentunya kami butuh kajian pustaka. Kira-kira apa yang bisa memperkuat nantinya ya metode pembelajaran kosakata untuk anak usia dini. Jadi pembelajaran bahasa untuk anak usia dini harus melibatkan metode interaktif seperti tepuk pola bergambar. Dengan metode ini anak akan mengaitkan kosakata baru dengan gambar gerakan yang membantu memperkuat ingatan. Medianya adalah dengan tepuk pola. Tepuk pola ini adalah suatu kegiatan yang melibatkan gerakan tepuk tangan dengan ritme sambil mengucapkan kata-kata sesuai dengan gambar. Ini memadukan aspek auditory, visual, kinestetik yang membantu anak-anak mengingat kosakata dengan lebih efektif. Selanjutnya, ya, tentu saja harus ada landasan keilmuan. Tentu saja harus ada teori yang untuk memperkuat metode kami. Jadi teorinya kami menggunakan teori kecerdasan majemuk punyanya Howard Gardner. Apa itu kecerdasan majemuk? Ada berapa aja kecerdasan majemuk? Jadi kecerdasan majemuk itu ada kecerdasan bahasa atau linguistik. Yang kedua kecerdasan kinestetik. Yang ketiga kecerdasan visual spasial. Yang keempat kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Kalau kami jelaskan satu-satu bisa, tetapi mungkin untuk menyingkat waktu saya ambil kesimpulan saja. Jadi teori kecerdasan majemuk mendukung pendekatan pembelajaran multisensori. Ini berarti melibatkan indera penglihatan, pendengaran, dan gerakan dalam proses belajar tentunya. Tepuk pola bergambar memanfaatkan berbagai kecerdasan tersebut, mengubah elemen visual, gambar, fisik, gerakan tepuk, serta auditori melalui pengucapan dan ritme sirukan yang semuanya bekerja sama untuk meningkatkan penguasaan kosakata. Landasan keilmuan yang kedua. Landasan keilmuan yang kedua tentunya yang harus maksudnya berrelevansi ya tentunya. Itu adalah teori embodied cognition.
Ini teorinya Lakoff dan Johnson tahun 1980 pada efektivitas tepuk pola dalam meningkatkan kosakata. Jadi apa saja itu? Tentunya satu, pengalaman sensorik atau perkembangan kosakata. Yang kedua, gerakan fisik membantu pemahaman bahasa. Yang ketiga, keterlibatan tubuh memperkuat pembelajaran aktif. Yang keempat, penggunaan pola dan ritme mengaktifkan pemahaman konseptual. Dan yang kelima, mengintegrasikan bahasa dengan pengalaman tubuh. Jadi sesungguhnya tepuk pola ini adalah bahan yang sederhana karena dia menggunakan tubuh mereka sendiri. Jadi kalau dari teori embodied condition ini memang dia itu adalah psikologi kognitif. Dia menekankan bahwa proses berpikir, memahami, dan belajar seseorang tidak hanya terjadi di otak, tetapi juga dipengaruhi oleh tubuh fisik dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi peneliti menganggap ini relevan. Jadi teori Gardner sama teori embodied cognition yang Lakoff and Johnson ini sangat relevan pada yang diambil peneliti. Baik, untuk selanjutnya kami metode penelitian bab 3. Untuk metode penelitian tentunya sudah menjadi kesepakatan dari Indonesia bahwa penelitian kita lakukan dengan PTK, penelitian tindakan kelas, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kosakata anak melalui siklus pembelajaran. Jadi prinsipnya, salah satu prinsipnya dan poinnya dari PTK adalah harus ada siklus. Itu poinnya di sana. Alasan ini juga kami pilih PTK ini, satu, karena kami nggak jauh-jauh, karena ada di tempat kami sendiri. Nah, jadi tidak perlu jauh, jadi kita menghemat waktu. Yang kedua alasannya adalah itu penelitian itu nantinya bertujuan untuk memperbaiki kondisi yang ada, tentunya di pembelajaran, dengan terus diterapkan. Nanti kita observasi kira-kira ada peningkatan atau enggak. Jadi itu ya. Terus yang kedua, kita desain penelitian. Jadi desain penelitian ini tentunya ada tahapan. Ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Ini wajib dilakukan di metode BTK di samping siklus tadi. Jadi desainnya, isi desain dari siklus itu adalah ini. Yang terakhir adalah lokasi, bukan terakhir ya. Yang ketiga adalah lokasi. Lokasinya ini di PPT Raja Wali di Surabaya dengan subjek 20 anak di usia 3 sampai 4 tahun. Jadi kalau tidak tahu Raja Wali, di daerah utara, ya, Surabaya Utara. Ya, lanjut. Prosedur penelitian hampir sama dengan desain. Jadi juga ada kegiatan yang dilaksanakan beberapa siklus untuk memandu anak selama kegiatan berlangsung, dan peningkatan kosakata anak akan diamati dan dianalisis. Ini yang penting. Yang keenam, teknik pengumpulan data, tentunya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perencanaan siklus penelitian seperti ini. Jadi kami peneliti itu membutuhkan 3 siklus. Satu siklus itu 1 minggu. Karena PPT kami itu 3 hari masuknya, jadi 1 minggu pertemuannya 3 hari. Terus apa yang akan dilakukan dalam kegiatan tepuk pola? Jadi
Siklus pertama, anak-anak didengarkan dengan 3 tepuk pola. 3 tepuk pola. Jadi anak-anak mempelajari 3 pola tepuk dasar yang fokus pada kosakata sederhana. Tentunya 20 anak tidak mungkin dalam siklus pertama. Jadi kita bagi kelompok. Kelompoknya kita bagi menjadi 4. Yang pertama, di hari Senin ada 2 kelompok. Yang 10 lainnya itu bermain sesuai dengan kegiatan tema yang sama tentunya, cuma kegiatannya berbeda. Yang hari ketiga itu antara kelompok 1 dan kelompok 2 itu melakukan bersama-sama apa yang sudah sudah diterapkan ya. Yang kedua adalah siklus minggu kedua. Sama 3 kali pertemuan. 4 pola. Pertanyaannya, apakah pola yang 3 sama 4 sama? Tentunya berbeda. Ya, tentunya berbeda. Apakah sama nama-nama tiap yang disebutkan? Ini kebetulan kami mengerucut ke nama tanaman buah. Apakah sama? Tentu saja tidak. Polanya yang sama. Ya, polanya yang sama. Contoh nih, 3 pola tepuk, polanya sama, 2 kelompok. Tentunya nanti pasti ada observasi ya, siklus itu pasti ada. Apakah di 2 kelompok itu kosakatanya sama? Tidak. Polanya sama. Contoh, kelompok 1, umpamanya pil. Di kelompok 1 nih, ya. Umpamanya kalau nanti itu 1 kata, 1 suku kata. Kelompok 2 belum tentu pil, tapi pelang bisa jadi. Itu ya, itu hanya 1 suku kata saja. Bagaimana dengan siklus ketiga? Sama, 3 tepuk pola juga. Tentunya yang ini kita akan melakukan berfungsi untuk mereview kosakata dengan pola yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi selama siklus 3 kita menerapkan 10 tepuk pola. Tentunya ya, tepuk pola jelas berbeda ya dari 1 sampai 10. Baik, selanjutnya tentunya dalam siklus tentunya setiap siklus membutuhkan refleksi dari peneliti dan guru. Apa sih yang mau direfleksi tentunya? Salah satunya ada keberhasilan metode. Apakah metode tepuk pola tadi efektif untuk meningkatkan usaha? Tentunya evaluasinya, refleksinya seperti itu. Yang kedua, tentunya refleksinya juga tingkat kesulitan. Apakah ada kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak saat mengikuti tepuk pola? Mungkin kecepatannya, ya terlalu cepat mungkin ya. Mungkin medianya, gambarnya itu perlu kita evaluasi. Yang perlu kita refleksi juga di dalam siklus, itu setiap siklus ya refleksinya, keaktifan anak. Apakah semua anak terlibat dengan baik mengikuti kegiatan tepuk pola? Kalau ada anak yang tidak mengikuti, tentu nantinya ada perhatian khusus untuk bisa terlibat. Baik, kita lanjut ke instrumen. Untuk menilai kegiatan tepuk pola, observasi, kita butuhkan instrumen. Jadi instrumennya itu ada 2, instrumen guru dan instrumen anak. Kalau ini saya tampilkan dulu instrumen guru. Tujuannya apa? Jadi mengamati dan menilai aktivitas guru selama proses pembelajaran dalam mengajarkan kosakata melalui kegiatan tepuk pola bergambar tema buah. Jadi
peneliti itu yang melakukan, teman sejawat kami yang mengamati. Ya, tentunya aspek apa yang akan diamati oleh teman sejawat kami adalah satu, persiapan pembelajaran. Itu adalah nilai kriteria penilaian. Jadi kalau kami peneliti katakanlah baik, ya nilainya sangat baik dan sebabnya. Ya, di situ ada persiapan pembelajaran, guru menyiapkan media gambar buah dan tepuk pola sesuai tema, guru menyusun kegiatan, persiapan materi, ada memberikan instruksi, interaksi dengan anak akan dilihat, penggunaan media pembelajaran juga akan dilihat oleh teman sejawat kami, dan tentunya terakhir adalah evaluasi pembelajarannya akan dilihat. Baik, karena sudah instrumen guru, kita ke instrumen penilaian anak. Tentunya punya tujuan. Jadi tepuk pola itu mempunyai tujuan mengamati dan menilai kemampuan anak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya apa? Satu, mengingat, memahami konstruksi, dan menerapkan pola tepuk berdasarkan jumlah suku kata dari nama buah. Jadi tentu saja instrumen ini ada dasarnya. Memakai apa? Teorinya taksonomi Bloom. Jadi ada tahapan mereka dalam berpikir, ada fasenya mereka dalam berpikir. Jadi tidak langsung menerapkan, tidak. Pertama adalah mengingat. Ini anak mengingat. Jadi gambar kita tunjukkan, ini gambar apa? Bila perlu, kami peneliti akan membawakan buahnya. Tadi tidak abstrak ya, buah langsung. Bila perlu mereka harus mengincipi juga buah tersebut, baru mereka bisa mengamati dan bisa menyebutkan nama buah. Tentunya ada kriteria penilaian. Anak yang tingkatannya paling tinggi dapat skor 4. Apa isinya? Berkembang sangat baik. Bila anak dapat menyebutkan semua nama buah dengan benar, berarti skor yang 4. Dan selanjutnya 3-2. Ya. Untuk taksonomi Bloom kedua, belum kedua nih. Memahami. Nah, sudah mengingat, tahapan selanjutnya adalah memahami instruksi. Paham nggak dengan instruksi? Satu suku kata. Paham nggak? Tadi kan sudah bisa menyebutkan. Sekarang bisa nggak memahami instruksi? Jadi anak dapat memahami instruksi, mengelompokkan buah berdasarkan suku kata. Kriteria penilaiannya sama. Ada jumlahnya, ada prosedurnya. Jadi semua orang, semua guru, termasuk peneliti, patokannya ini. Kalau dia berkembang sangat baik, berarti anak dapat mengelompokkan semua buah sesuai jumlah suku kata dengan benar. Duku, ya, dua suku kata. Pepaya, ya. Dia bisa menyebutkan, bisa memahami perintah. Untuk instrumen yang ketiga, maksudnya tujuan ini menerapkan sesuai dengan taksonomi Bloom. Fase ketiga adalah menerapkan. Bisa nggak dia menerapkan? Sudah bisa menyebut, sudah bisa mengelompokkan bahwa pil itu ucapannya hanya satu, pil satu, bisa menerapkan nggak? Tepuk tangan. Ya. Tentunya ada kriteria juga. Salah satu ini adalah contoh, bila dia dapat skor 4, agak sulit. Karena anak dapat menggunakan tepuk pola sesuai jumlah suku kata nama buah dengan variasi pola. Maksudnya variasi pola itu 1, 2, 3 atau dilompati 3, 2, 1 polanya. Jadi 10 pola itu dia paham. Tidak berurutan, itu maksudnya variasi.
dengan ritme yang tepat dan konsisten. Itu perlu. Kok duku tidak 2 lagi tapi 3. Nah itu harus konsisten. Jadi itu kriteria kalau dapat nilai 4. Kalau yang 1, 2 monggo itu kriterianya. Monggo Bunda. Oh sudah selesai. Oke. Baik, mungkin itu penyampaian kami. Tapi tadi